5 cara mencegah terjadinya perselingkuhan dalam hubungan. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Novi Mardana, masih di Garuda Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kali ini saya akan berbagi tips tentang inspirasi cinta. Buat kalian semua yang baru bergabung dengan channelku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombolnya agar kalian bisa mengikuti terus notifikasi tentang inspirasi cinta bersama Novi Mardana di Garuda Channel. Bisa menodai sebuah hubungan, bahkan hubungan yang sudah dipupuk dan dipertahankan lama bisa langsung retak saat ada hati yang mendua. Kita dan pasangan perlu sama-sama menjaga komitmen dan kesetiaan. Agar terhindar dari perselingkuhan, ada banyak cara yang bisa dilakukan kali ini. Cara yang bisa diusahakan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan dalam hubungan, sebaiknya kita langsung simak berikut ini. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu bangun komitmen menjaga kesetiaan bersama. Kita dan pasangan harus sama-sama sadar secara penuh bahwa kesetiaan itu perlu dibangun dan dibentuk bersama. Yang dimaksud kesetiaan bukan hanya setia pada pasangan, melainkan juga pada hubungan itu sendiri. Dari awal membangun hubungan perlu sama-sama menyepakati komitmen untuk setia satu sama lain. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu bangun komitmen menjaga kesetiaan bersama. Ya. Jadi, kalau hubungan kita terhindar dari sebuah perselingkuhan, ya, kita harus bisa menjaga yang namanya atau membangun yang namanya komitmen. Ya. Komitmen menjaga kesetiaan bersama, saling setia, ya, seiring sejalan. Ya. Misalkan begini. Yang namanya membangun sebuah hubungan itu harus bisa mematikan diri, guys, ya. Mematikan segala-galanya. Mematikan nafsu dengan orang lain, mematikan nafsu dengan siapapun itu kecuali dengan pasangan kita, ya gitu. Jadi siapa orang yang sudah bersedia atau siap untuk menikah atau siap untuk menerima pasangan, ya itu harus siap mematikan diri, ya. Contohnya ya itu tadi. Siap membangun kesetiaan bersama, ya. Kalau kamu belum siap untuk membangun kesetiaan, kamu jangan coba-coba untuk mengikat sebuah hubungan. Jangan coba-coba untuk mencari pasangan. Nanti pasti di tengah-tengah jalan nggak kuat, akhirnya endingnya terjadi perselingkuhan. Seperti itu ya. Jadi bangun komitmen menjaga kesetiaan bersama itu berat loh, ya. Terutama buat laki-laki loh, ya. Laki-laki itu nggak bisa ngelirik dada kebuka dikit, paha kebuka dikit. Boro-boro yang lainnya ngeliat orang cantik aja udah ngeces kemana-mana, matanya udah jelalatan kemana-mana, apalagi yang kebuka-bukaan gitu ya. Terutama laki-laki seperti itu ya. Yang saya temuin sepertinya laki-laki. Kalau perempuan jarang ya kayak gitu ya. Kalau perempuan masih bisa nahan gitu ya. Tapi kalau yang namanya laki-laki nggak boleh kesenggol yang namanya hal-hal yang sensitif tentang wanita gitu loh. Jadi jangan coba-coba untuk membangun sebuah ikatan hubungan kalau kamu belum siap untuk menjaga kesetiaan atau menjaga komitmen seperti itu gitu. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu sama-sama berproses jadi pribadi yang lebih baik. Kita dan pasangan adalah dua individu yang berbeda. Tidak semua hal bisa kita samakan atau seragamkan. Namun kita bisa sama-sama berproses jadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kita bisa saling memotivasi dan menyemangati untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak seiring waktu berjalan. Oke, kita bahas yang kedua. Sama-sama berproses jadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini penting juga ya. Kita itu dan pasangan itu adalah dua individu yang berbeda. Begitu sulitnya untuk menyatukan dua individu yang berbeda ini. Dari sifat, karakter, kesukaan, hobi, segalanya sesuatu. Kalau disatukan, digabungkan itu pasti tidak akan menyatu dengan baik. Ya, kalau tidak ada kedewasaan, tidak ada proses untuk saling memahami dan saling mengerti. Nah, makanya di sini diperlukan sama-sama berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar memahami satu sama lain.
belajar menjadi pribadi yang baik, belajar menjadi pribadi yang dewasa ya untuk proses tersebut gitu ya. Memang sulit, dua individu, dua manusia yang berbeda menyatu menjadi satu itu sangat sulit sekali untuk melakukan sebuah proses menjadi sama dan menjadi sejalan seperti itu. Jadi diperlukan sedikit belajar mempelajari sifat satu, sifat yang lain, supaya nanti terjadi berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, dengan kita bisa saling memotivasi dan menyemangati untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, itu nanti akan bisa berjalan bijak seiring waktu berjalan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pasangannya sukanya ini, satunya sukanya ini, ya kita harus mengerti. Nggak bisa kamu harus sama aku, nggak bisa. Kita harus bisa saling memahami kesukaannya dia apa, kesukaannya dia apa. Nah, kalau kita bisa memahami, enak. Atau kamu bisa coba deh, ini enak loh, siapa tahu dia mau ya, bisa jadi sama gitu kan. Tapi kalau dia nggak mau, jangan dipaksa, karena itu sudah karakter pribadinya. Kita seenggaknya harus bisa memahami dan mengerti seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu tepati setiap janji. Jangan sampai mengingkari janji. Setiap janji yang dibuat harus selalu ditepati. Kalaupun ada janji yang tak ditepati karena sesuatu yang mendesak dan tak bisa dihindari, maka perlu segera minta maaf dan memperbaiki diri. Saat janji mulai dilanggar, kesetiaan bisa makin pudar. Bahkan sebuah kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun dalam sebuah hubungan bisa hancur karena sebuah janji yang tak ditepati. Oke, kita bahas yang ketiga. Tepati setiap janji. Ini juga penting ya. Semuanya penting saya rasa gitu ya. Jangan sampai mengingkari janji kepada pasangan kalian. Karena ketika kamu coba mengingkari janji atau mungkin kamu coba tidak menepati janji ya, nanti pasti pasangan kamu hilang rasa ilfeel ya. Jadi kalau kamu sudah misalkan belum bisa menepati janji ya, kamu harus segera minta maaf dan memperbaiki diri ya. Maaf ya, aku belum bisa karena ada ini dan sebagainya. Mungkin next time atau mungkin minggu depan atau mungkin besok lusa aku pasti bisa. Jadi kamu harus minta maaf, kamu harus merubah diri supaya tidak mengulangi hal seperti itu lagi dan mencoba untuk berkomitmen mencoba untuk bisa menepati janji di kemudian hari seperti itu ya. Karena saat janji mulai dilanggar, kesetiaan bisa jadi pudar ya, karena orang itu dipercaya dari omongan ya. Kamu ngomong A, tiba-tiba kamu ngomong B, yang dipercaya yang mana kan, seperti itu ya faktanya gitu ya. Nah, bahkan sebuah kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun ya, itu dalam sebuah hubungan bisa hancur karena sebuah janji yang tidak ditepati. Nah, ini ada cerita sedikit yang fatal banget ya. Sebuah pernikahan, kamu sudah janji mau menikahin pasangan kamu di hari ini, di tanggal ini, di tahun ini. Tiba-tiba dengan seenaknya sendiri kamu batalkan karena ada masalah gini dan itu. Gimana rasanya? Hancur. Pasangan kamu pasti hancur hatinya seperti itu ya. Dan karena gara-gara hal seperti itu, pasangan kamu gak akan percaya lagi dengan kamu. Walaupun kamu meminta maaf atau walaupun kamu janji akan gimana-gimana, sulit sekali untuk mengembalikan percayaannya dia sama kamu lagi. Itu contoh seperti itu ya. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu hindari sikap mengekang. Sebuah hubungan tak semestinya malah menghadirkan penjara atau kekangan. Hindari sikap mengekang atau memaksakan kehendak. Saat ada perbedaan, perlu dibicarakan bersama. Kebebasan tetap perlu dihadirkan dalam hubungan agar bisa tetap sama-sama nyaman dalam menjalin hubungan. Oke, kita bahas yang keempat yaitu hindari sikap mengekang. Nah, ini sering banget terjadi ya. Makanya banyak sekali terjadi perselingkuhan karena sering mengekang. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Jadi pasangan itu harus diberi kebebasan selama kebebasan itu ada batasnya. Ya, jangan pernah sekali-kali kamu mengekang pasangan kamu, gak boleh bergaul dengan ini dan sebagainya. Kasih dia kebebasan selama dia masih tahu batasan-batasannya. Nah, sebuah hubungan tak semestinya malah menghadirkan penjara atau kekangan. Jangan sampai pasangan kamu merasa
sebagai orang terpenjara, merasa orang sebagai terpidana, ya, nggak bebas kemana-mana, selalu terintimidasi dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi hindari sikap mengekang atau memaksakan kehendak. Saat ada perbedaan perlu dibicarakan bersama, ya. Kebebasan tetap perlu dihadirkan dalam sebuah hubungan agar bisa tetap sama-sama nyaman menjalin hubungan. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah, perbedaan apapun itu dibicarakan baik-baik. Masalahnya di mana? Harus bagaimana? Solusinya bagaimana? Ya. Tidak perlu harus mengekang, berantem, ya. Sebuah perbedaan dalam sebuah hubungan itu wajar. Bagaimana kita cara menyelesaikannya, bagaimana cara kita cari solusinya itu yang lebih penting. Intinya seperti itu ya. Jadi kebebasan itu tetap perlu dihadirkan. Jangan sampai mengekang, jangan sampai memaksa, jangan sampai, ya intinya jangan sampai pasangan kamu merasa nggak nyaman dalam sebuah hubungan tersebut. Intinya seperti itu ya. Oke, sekarang yang kelima, yang terakhir, yaitu utamakan komunikasi yang jujur dan terbuka. Upayakan untuk selalu mengutamakan kejujuran. Setiap ucapan perlu dilandasi kejujuran dan keterbukaan satu sama lain. Berani jujur dan bersikap apa adanya jauh lebih baik daripada berbohong. Jika ada kabar atau rumor yang tidak menyenangkan tentang pasangan atau yang melanda hubungan, juga perlu segera konfirmasi langsung ke pasangan dan bukan pada orang lain yang tidak dipercaya. Oke, langsung kita bahas dan kita kupas tuntas yang kelima, yaitu utamakan komunikasi yang jujur dan terbuka. Nah, saya tekankan ini penting banget, sangat-sangat penting. Dalam sebuah hubungan, ya, kalau tidak ada komunikasi yang jujur dan terbuka, akhirnya pasti terjadi perselingkuhan. Itu sudah pasti, yakin saya pasti. Ya, komunikasi nggak baik aja pasti terjadi yang namanya main belakang lah dan sebagainya seperti itu. Apalagi di sini didasari dengan ketidakjujuran dan tidak terbuka, gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam sebuah hubungan upayakan ya untuk selalu mengutamakan yang namanya kejujuran, ya. Setiap ucapan harus dilandasi dengan sebuah kejujuran. Kalau sudah bohong, bagaimana pasangan kamu bisa percaya? Ya, realnya seperti itu. Kejujuran dan keterbukaan satu sama lain. Ya, berani berbuat jujur dan bersikap apa adanya itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong. Ya, jika ada kabar atau rumor yang tidak menyenangkan, misalkan pasangan kamu nih digosipkan, misalkan si A kemarin itu jalan bareng sama cewek, tahu boncengin cewek ini dan sebagainya. Kamu jangan langsung percaya sama omongan orang. Ya, jangan langsung kamu percaya atau jangan langsung kamu membuin dan sebagainya. Tanyakan langsung kepada orangnya, tanyakan langsung kepada pasangan kamu apakah benar seperti itu. Ya, jangan kamu sampai bertanya kepada orang lain. Jangan langsung percaya aja. Ya, jadi tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Konfirmasi langsung, ya. Tanyakan pada pasangan kamu, jangan kamu tanyakan kepada orang lain, karena itu nanti akan menimbulkan konflik dengan pasanganmu sendiri. Jika kamu nanyakan hal itu kepada orang lain, tanyakan dengan hati yang tenang, sabar, pelan-pelan, apakah kamu benar kemarin bonceng ini dan sebagainya. Pasti dia tanya, kamu lihat dengan kamu katanya siapa, ya bilang aja, aku lihat sendiri kok, gitu. Coba dia mau jawab, kalau memang benar-benar dia jujur, pasti dia terbuka. Oh iya, kemarin itu kan orang di jalan bareng, masa aku nggak nolongin? Ya, benar begitu. Iyalah, masa ya aku gini. Terbuka, jujur, apa adanya. Nah, kalau dia udah jujur, terbuka kan enak kan? Enak diajak ngomong, ya alasannya juga mungkin tepat, pasti jelas. Nggak ada kebohongan, nggak ada kejujuran seperti itu. Nah, itu yang diharapkan dalam sebuah hubungan. Nah, kita ada kebohongan, harus ada sikap terbuka, sikap jujur, dan apa adanya, sesuai dengan yang dilakukan, seperti itu, ya. Semoga hubungan yang sedang dijalin saat ini senantiasa harmonis dan langgeng, ya, saling menjaga hati dan cinta bersama untuk memperkuat kebahagiaan bersama juga. Oke, itu tadi 6 tips menjaga hubungan supaya tidak terjadi perselingkuhan. Supaya ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama bagi pasangan-pasangan yang sekarang ini mungkin hubungannya sedang tidak baik-baik saja,
atau mungkin mengalami goncangan perselingkuhan, ya ini bisa dicoba ya tips seperti ini. Mungkin dengan tips ini bisa diperbaiki lagi hubungannya supaya pasangannya bisa menjadi pasangan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan dengan saya tentang inspirasi cinta hari ini. Semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian berseberangan dengan mereka. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless always. Sampai ketemu lagi di video-video terbaru yang lainnya bersama Novi Marjana di Garut Channel. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan salam inspirasi. Bye bye.